Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Selamat pagi, pemirsa setia channel YouTube Kemenak Kabupaten Blitar. Masih tetap bersama kami, Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Blitar dalam acara Penyuluh Kabupaten Blitar menyapa di bulan Ramadan. Bagaimana kabarnya pemirsa semuanya di bulan Ramadan? Semoga bisa menyelaksanakan ibadah puasa dengan ikhlas dan penuh semangat sehingga kita bisa bertemu sampai pada bulan Syawal. Masih tetap bersama saya Yohana Yunin dalam acara ini, dan tentunya pada hari ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh narasumber yang luar biasa dan tidak diragukan lagi keilmuannya. Beliau adalah Dr. Andes Haji Muhammad Nasadi MAG. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Yai? Alhamdulillah sehat dan tetap beriman. Alhamdulillah ya. Bagaimana di bulan Ramadan ini Yai? Mudah-mudahan ya kita menjalannya dengan sehat, dengan lancar, dan alhamdulillah sama sekarang sehat selalu. Alhamdulillah ya. Keluarga tentunya terus sehat ya. Alhamdulillah. Iya. Ya. Perjalanan di sini tadi lemas Ramadan ya. Sudah sahur apa belum nih? Sudah ya. Iya, alhamdulillah rabbil alamin. Iya, para pemirsa, beliau adalah Dr. Andes Muhammad Mas Hadi MAG yang biasa kita sebut Mas Hadi ngoten nggih nggih. Alhamdulillah beliau lahir di Blitar pada tanggal 18 Agustus 1968. Beliau beralamatkan di Kalipucung, Sanan Kulon. Kalau saya lewat di Sanan Kulon langsung mampir ya. Pokoknya nggak puasa. Oh, nggak. Kalau puasa buka bersama di sana buat apa iya. Ya, beliau riwayat pendidikannya adalah pernah di Pondok Pesantren Al Husna Banjaran Kediri, Pondok Pesantren Al Islah Bandar Kidul Kediri, Nurul Ummah Kota Gede Jogja, An-Nur Karangmojo Gunung Kidul, dan menghafal Al-Quran di Pondok Pesantren An-Nur Bantul Jogja. Wah, luar biasa, alhamdulillah. Saya yakin ini keilmuan-keilmuan yang bisa dikaji oleh Yai pada hari ini semoga bisa ditarik kesimpulan dan juga bisa diamalkan oleh seluruh pemirsa yang selalu setia menonton channel YouTube Kemenak Kabupaten Blitar. Beliau adalah juga Ketua Rais Majelis Ilmi JK Hasanan Kulon, penasihat pengurus cabang Jamiatul Qura wal Hufadz Kabupaten Blitar. Di aktivitas sehari-hari panjenengan sebagai pimpinan Pondok Pesantren An-Nur Kalipucung Sanan Kulon. Ya, alhamdulillah. Terus pengisi kuliah subuh seminggu sekali di Radio Persada FM Blitar. Wah, luar biasa. Berarti sudah sering seperti ini ngaten nggih. Alhamdulillah, dan beliau adalah penyuluh PNS Kemenak Kabupaten Blitar. Prestasi beliau adalah, wah ini prestasinya. Saya malah sedikit iri dengan prestasinya kata nih. Juara 1 Lomba Penyuluh Teladan tingkat nasional tahun 2011 dan juara 2 MTQ Nasional Tafsir Bahasa Arab, juara 4 MTQ Internasional di Iran 2006. Ya Allah, ini luar biasa. Mintanya solusi, minta juga ilmuwan agar bisa mendapat dan juga bisa meraih juara-juara seperti itu. Saling tukar informasi kata ingin. Pada hari ini, kemarin-kemarin kita juga sudah membahas materi banyak ini. Kita juga sudah membahas tentang begitu banyak amalan-amalan yang kita laksanakan pada bulan Ramadan. Kita tentunya sebagai umat muslim ingin mendapatkan kesuksesan di dalam bulan Ramadan. Bagaimana kita bisa memaksimalkan Ramadan itu? Jadi ketika, apalagi kaum-kaum muda, banyak sekali kalau bulan Ramadan kan tidak, sekolahnya itu tidak terlalu full gitu ya. Apalagi ada ngabuburit digunakan untuk hanya jalan-jalan seperti itu, apalagi kalau di bulan terakhir digunakan untuk shopping-shopping. Lah, apa sih bagaimana kiat-kiat sukses dalam menjalani ibadah Ramadan ini, dan apa sih itu sebenarnya pengertian berpuasa yang sesungguhnya? Monggo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di kitab Al-Fiqhul Islami karangan Dr. Wahbah Zuhaili itu disebutkan as-saumu itu al-imsak. Jadi puasa itu menahan naharon ing dalam rino anil muftiroti saking piro-piro kang batalake, biniyatin kelawan niat mintulu il fajri saking meletak srengenge ila gurubi syamsi tumeka maring surupe srengenge. Jadi ada kata-kata al imsak, memang seperti itu. Puasa ini memang menghajar memaksa manusia menahan diri, karena kalau manusia tidak diberi puasa bukan main dia. Punya uang untuk beli ini, bisa makan terus, tidur terus dan seterusnya. Tapi diberi puasa dalam rangka melatih supaya menahan diri. Orang puasa itu kalau ngelokne wong, ngrasane wong, kam min shaimin laisa min syami ilal ju' wal atos. Tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Jadi seharian dia nggak makan,
pada sama dengan yang lain, tapi dia nggak dapat pahala karena tadi itu ghibah orang lain. Nah, di sini puasa itu mendidik kita menjadi orang baik. Memang orang baik itu seperti itu. Nah, ini dan banyak lagi amalan-amalan sunnah gitu ya, yang biasa tidak baca Quran, puasa itu dipaksa harus di mana-mana. Kemudian yang tidak pernah sedekah pada bulan puasa, orang itu kebetulan enak memberi kepada orang lain. Ini merupakan kesempatan yang bagus yang diberikan Allah bagi orang beriman. Karena memang usia kita ini kan tidak seperti umat-umat dahulu, maka diberi keutamaan pada bulan-bulan tertentu, beramal sedikit tapi faedahnya banyak sekali gitu ya. Supaya sukses tentu mengikuti aturan-aturan puasa, tidak berbuat dosa, puasa sejak sejak terbitnya matahari ya, min tulu'i syamsi, itu mulai situ itu dia sudah menjaga diri, menahan diri dari yang membatalkan, kemudian diikuti dengan amalan-amalan lainnya, misalnya sholat tarawih ya. Sholat tarawih itu ya hendaknya dinikmati, jangan sholat tarawih ngebut sehingga asar atau pengaruhnya perintah sholat tarawih itu tidak ada sama sekali. Yang ada hanya keringetan, kemudian saya duluan dibanding musola sana, hanya pamer gitu kan. Nah, ini tidak bagus. Karena sholat tarawih itu ya, kata-kata tarawih kan artinya istirahat. Jadi ya ada istirahatnya sebentar, kalau bisa, kalau enggak ya enggak apa-apa. Sholawat tarawihnya mau ikut yang berapa terserah, enggak tarawih aja ya enggak apa-apa. Tapi ya kebangetan kalau kita sebagai orang beriman diberi puasa malamnya tidak qiyam ya. Man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sapa sing ngurip-ngurip wengine poso, maka diampuni dosa-dosanya. Ngurip-ngurip itu kan darus, tarawih, kemudian sholat malam, kemudian sahur pada waktu yang akhir itu dapat kesunatan ya. La yazalu ummati fi khairin ma'ajjilu al-fitrah wa akharu as-sahur. Umatku itu senantiasa dalam keadaan baik manakala menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Jadi nek wis waktunya maghrib ya, tong itu harus lihat jadwal ya. Takut yang nabu kentongan atau yang biasanya anak kecil mainan yang adzan itu mendahului jadwal itu bahaya. Nanti kita disuruh ada efeknya. Jadi mengikuti aturan, pokok sudah masuk maghrib buka, ora sangkongko, aku rungatus, pokoknya membatalkan puasa dulu, itu dapat pahala. Kemudian sahur di akhir menjelang subuh. Kalau Rasulullah itu kira-kira ya antara sahur dengan azan itu kira-kira membaca ayat Quran sebanyak 50 ayat. Jadi kira-kira ya 10 menit lah. 10 menit itu kan buat tarhim itu pas gitu. Jadi mengakhirkan supaya pagi atau siang itu dia masih agak kenyang. Kalau sahurnya jam 1 malam nanti jam 6 pagi sudah lapar lagi. Sudah lapar, maka disunatkan. Jadi mengakhirkan itu dapat kesunan, bukan main ya. Menolong keluarga, ngambilkan apa ikut cuci piring, ikut masak, itu berpahala. Ini banyak sekali kemuliaan yang diberikan kepada orang-orang yang berpuasa. Nah, supaya puasa kita sukses itu mengikuti aturan, kemudian yang tidak disebutkan ya di dalam kitab kita seperti di kitabnya siapa ini, At-Tadhib fi Adillati Matil Ghoyah wa Taqrib itu pahala puasa hilang karena berbuat yang tidak benar. Puasanya sah, tetapi tidak mendapatkan pahala. Ini bahaya. Jadi kadang-kadang kita itu beramal memilih-milih waktu yang bagus. Nah, padahal di waktu yang lain juga bagus, karena
seperti memberi kepada anak yatim itu kan nggak hanya Iya, bulan iya, Muharram hanya kan bulan harusnya. puasa, nggak apa-apa. Kebutuhan anak itu kan setiap hari. Nah itu, jadi kita biasakan dengan puasa itu, maka lesan ini dijaga, jangan sampai mengucapkan yang menyakiti orang lain. Hatinya dijaga, kakinya dijaga, matanya buat telinganya dijaga seperti ketika berpuasa. Nah begitu itu menjadi muttaqin, orang-orang yang benar-benar bertakwa. Itulah harapannya. Jadi Allah mengharapkan kita menjadi muttaqin, kita mengharapkan rahmat Allah melalui takwa. Nah, tiket ke surga kan Iya. takwa ya. Iya. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi di samping yang paling adalah rahmat. Jadi orang masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Kalau sudah diberi rahmat, kebaikannya sedikit, kalau sudah dapat rahmat kawalasan ya masuk surga. Maka peran rahmat Allah itulah yang dominan. Jadi kalau amal kita tidak imbang, kita ini umurnya berapa tahun kan, terus surga Lama-lamanya. Kadang 60, kadang 100 iya, aja jarang ada di sekali surga pergi. selamanya ya. Jadi di situ rahmatnya Allah, yudkhilu mayyasha'u fi rahmati, memasukkan siapa yang dikehendaki ke rahmat Allah, artinya ke surganya Allah. Gitu. Ya, mudah-mudahan ya puasa kita diterima oleh Allah, dan puasa Amin. kita tahun ini termasuk yang lebih baik dibanding tahun-tahun berikutnya. Ya. Kadang-kadang kalau mubalek atau semisal ngaji ceramah gitu, kalau puasa itu banyak kultum kan. Iya. Baca Qur'annya malah nggak ya. khatam-khatam. Karena terlalu mengejar kultum ternyata Iya. Qurannya nggak khatam. Ya semuanya bagus ya, Iya, semuanya, iya. tapi Tergantung kalau niatnya, iya, gitu. tapi kalau saya itu pengen gitu ya sampai Qur'annya itu sampai khatam, karena kesempatan bagus sekali ya. Rasulullah saja pada bulan puasa sebelum meninggal 2 kali khatam, minimal 2 kali khatam ya. 2 kali khatam itu mudah kalau puasa, pagi-pagi kan nggak butuh sarapan. Ngaji sebentar, ngantuk ya tidur. Tidur aja sudah dinilai ibadah gitu ya. Iya gitu lah. Ya gitu. Ya, alhamdulillah. Jadi intinya adalah berpuasa adalah menahan segala hawa nafsu dari diri kita nggih. Dari mulai dari makan, minum, dan hawa nafsu makan, keinginan dan semuanya hawa nafsu yang ada dalam diri kita ketika puasa itu kita tahan ngoten nggih. Dan apabila kita ingin sukses dalam Ramadan itu bisa dinilai ketika kita setelah Ramadan. Ketika Ramadan bisa istiqomah baca Al-Quran, setelah Ramadan bisa apa enggak? Jadi dinilai suksesnya secara seperti itu nih. Apabila kita bersedekah di bulan Ramadan, selain bulan Ramadan kita juga bisa bersedekah meskipun kadarnya lebih sedikit daripada bulan Ramadan. Jadi semoga bincang-bincang kita hari ini bisa menambah semangat kita untuk sukses Ramadan gitu ya gitu. Terima kasih banyak atas ilmunya, atas kajiannya. Semoga ini juga tidak hanya bisa membenah untuk diri kita sendiri, tapi semua pemirsa channel YouTube Kemenak Kabupaten Blitar. Semoga kita semua menjadi insan yang lebih baik, mendapatkan keberkahan rahmah dari Allah, dan di bulan suci Ramadan ini kita bisa sukses Ramadan, kita bisa bertemu di bulan Syawal, dan tentunya kita bisa bertemu di bulan Ramadan tahun depan. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa setia channel YouTube Kemenak Kabupaten Blitar, demikianlah bincang-bincang kita pada hari ini. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang lebih baik, bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya Yohana Ayunin dan saya Muhammad Masyhadi undur diri. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.